Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dengan NIM 1053 11101321 dari kelas TP 3A. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai aplikasi Quizizz. Quizizz itu sendiri merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Quizizz ini, dalam mengakses aplikasi Quizizz ini, kita dapat membuat akun Quizizz terlebih dahulu menggunakan email, akun Google, dan lain sebagainya. Dalam aplikasi Quizizz ini terdapat berbagai macam pilihan mata pelajaran. Nah, di sini pilihan mata pelajarannya itu kita dapat memilih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada mata pelajaran yang akan diberikan kuis. Di sini terdapat berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Di sini terdapat banyak contoh kuis-kuis yang dapat diberikan kepada peserta didik. Di sini kita juga bisa membuat kuis secara manual. Di sini terdapat buat kuis. Kemudian di sini kita dapat memberikan judul kuis ini, contohnya Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kita dapat memilih mata pelajaran yang berkaitan dengan judul kuis. Seperti di sini ada pelajaran agama, kan Al-Quran dan hadis termasuk mata pelajaran agama. Kita klik. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita diberikan pilihan dalam membuat pertanyaan baru, baik itu berupa pilihan ganda, susunan ulang, menjodohkan, isian singkat, seret dan lepas, jatuhkan, gambar, esai, jawaban video, jawaban audio, serta survei. Di sini kita dapat mengambil contoh dalam membuat kuis pilihan ganda. Di sini kita dapat mengklik pertanyaan kita, kemudian di sini juga kita dapat menambahkan gambar, menambahkan audio, menambahkan video. Di sini ada tanda super, itu tidak dapat diakses bila kita belum mengundang satu orang dalam membuat akun Quizizz ini. Di sini kita ketika sudah ada pertanyaan, kita dapat memberikan opsi jawaban. Untuk opsi jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu, bisa juga hanya satu saja. Di sini kita klik jawaban benarnya, yaitu agama. Kemudian di sini jika jawaban agama benar maka kita centang. Kemudian opsi jawaban selanjutnya itu kita klik Injil. Nah, karena pertanyaan Injil, Sabur, dan buku itu bukan jawaban benar, maka kita tidak harus mencentangnya. Di sini juga kita dapat menghapus jawabannya. Di sini kita juga dapat mengubah tulisan, miring, garis bawah, tanda salah, juga ini X1 di atas, X2 di atas, ini untuk pilihan matematika. Yang X pangkat 1, X1. Di sini juga kita dapat menghapus. Kemudian di sini kita juga dapat menambahkan penjelasan jawaban.
Nah, di sini juga kita dapat memberikan waktu peserta didik untuk memberikan jawaban. Nah, setelah kita dapat memberikan pertanyaan sebanyak mungkin. Di sini juga kita dapat menambahkan topik, namun di sini topiknya terkunci. Di sini kita juga dapat memberikan poin. Poinnya itu ada 17, 18, 19, 20. Mulai dari 1 poin sampai 20 poin. Nah, di sini jika sudah memberikan pertanyaan, sudah dirasa pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta didik, kita klik selesai. Nah, di sini sayangnya untuk pertanyaan yang telah dibuat secara manual itu tidak dapat diakses jika belum mengundang satu guru atau satu peserta untuk membuat akun kuisis ini. Ini tidak dapat diberikan diuji cobakan kepada peserta didik jika belum diupdate pada aplikasi kuisis super ini. Untuk mengupdate aplikasi kuis super ini, kita harus mengundang satu teman untuk membuat akun kuisis. Nah, di sini kita dapat mengubah urutan pertanyaan jika pertanyaannya lebih dari 1. Kita juga dapat menambahkan pertanyaan baru jika dirasa belum cukup pertanyaan yang akan diberikan kepada audiens. Nah, di sini kita dapat menyimpan pertanyaan kita. Di sini juga terdapat pengaturan. Nah, di sini pengaturannya ini kita dapat menambahkan gambar kuis, kita dapat memilih bahasa Inggris, kita dapat memilih kelas, siapa yang dapat melihat kuis yang telah dibuat ini, kita bisa dapat pilih data publik, dapat dilihat semua pribadi, hanya dapat dilihat oleh Anda. Di sini untuk akses pertanyaan yang terbuat itu tidak bisa diklik jika aplikasi kuisis ini belum super. Nah, di sini di sini bahasa yang digunakan ada banyak, dari bahasa Inggris, Indonesia, Spanish, Afrikaan, dan lain sebagainya. Kita klik simpan. Di sini kita diberi pilihan untuk memberikan tahun atau umur yang dapat diberikan di sini, karena pertanyaan yang diberikan atau kuis yang diberikan pada kuisis ini mudah, maka di sini kita dapat mengambilnya umur 6 tahun. Nah, di sini kita dapat menyimpannya. Kemudian kita simpan. Pertanyaan yang telah dibuat sudah tersimpan pada kuis laman kuisku. Ini terdapat Al-Quran dan hadis. Kita dapat memulai kuis secara live dengan men-share kuis yang akan diberikan kepada peserta didik. Contohnya
kuis geografi itu kita bisa hidupkan kuis. Di sini kita diberikan pilihan untuk melanjutkan pilih mode Anda melalui tim, klasik maupun ujian. Di sini kita dapat mengklik klasik, mengklik lanjutkan. Tim ini untuk kelompok, ujian untuk ujian semester, klasik ini untuk kuis-kuis sederhana yang dilakukan tiap pertemuan. Di sini kita dapat memulai secara langsung atau secara live pada peserta didik atau peserta forum dengan mengakses kode 694952 kemudian diberikan kepada peserta forum. Namun jika belum bisa diakses secara live, maka kita dapat menyalin linknya. Cara mengakses kode ada caranya, itu peserta memasukkan kode pada joinmyquiz.com atau melalui aplikasi. Itu ada di situ tertulis pada laman pertama atau laman cari itu terdapat tambahkan kuis. Cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.